Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Suherlan. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini akan diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9 yang bunyinya sebagai berikut. Karena kuasa ilahinya, Ia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara sekalian, kita tahu bahwa PSBB di Kota Bandung sudah berakhir, ya. Setelah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akan datang new normal. Menjelang new normal, saudara, ada adaptasi kebiasaan baru seperti yang kita lakukan saat ini. Saudara, kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah praktekkan dalam masa PSBB akan dipakai terus dalam new normal. Demi untuk kesehatan kita, demi untuk kesehatan keluarga, demi untuk kesehatan gereja dan juga untuk masyarakat. Jangan salah sangka saudara bahwa orang akan bebas dari kebiasaan yang sekarang ini dalam masa new normal nanti. Karena ini bersangkut paut dengan kesehatan kita. Itu sebabnya kenapa ada adaptasi. Artinya kembali memastikan keyakinan bahwa apa yang telah kita praktekkan itu baik untuk dilakukan. Kebiasaan yang baik, saudara, itu akan menjadi satu karakter. Kalau banyak orang yang memiliki karakter yang sama, maka akan menjadi satu budaya, dan seterusnya akan menjadi adat. Di dalam dunia Kristiani, ada beberapa kebiasaan yang baik yang perlu diadaptasi sepanjang hidup, yang akan berguna untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kita. Saudara, adaptasi kebiasaan baru itu bersangkut paut dengan hidup kita yang sekarang ini. Tetapi disiplin dalam kebiasaan Kristiani ini bermanfaat untuk hidup yang sekarang dan juga yang akan datang. Kalau begitu, disiplin dalam kebiasaan Kristiani yang bagaimana? Saudara, disiplin di dalam latihan ibadah atau kita kenal dengan spiritual exercises. Saya lihat saudara di dalam tayangan TV, ya. Banyak toko sepeda itu yang laris sampai kehabisan stok. Rupanya di masa corona ini banyak orang yang ingin berolahraga dan memilih bersepeda, saudara. Kenapa? Ya mungkin karena bersepeda itu selain berolahraga, juga tidak bosan karena bisa melihat sambil berjalan-jalan. Namun yang pasti bahwa semua meyakini olahraga itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Saudara sekalian, bukan saja tubuh kita yang perlu ditingkatkan daya tahannya, tetapi juga rohani kita perlu ditingkatkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara disiplin dalam latihan ibadah.
Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi berolahraga itu berguna, tetapi terbatas hanya untuk jasmani saja. Tetapi disiplin dalam melakukan kebiasaan Kristiani, yaitu dalam latihan ibadah, maka itu akan mendatangkan daya tahan, kekuatan bagi rohani kita. Saudara, disiplin yang bagaimana? Disiplin di dalam doa. Tuhan senang mendengar saudara dan saya berdoa kepada Dia. Saya rasa tidak ada orang tua yang tidak senang diajak bicara oleh anaknya. Ya, Tuhan senang kalau kita berkata-kata, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan senang kalau kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan. Bahkan Dia berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Saudara, bahkan Tuhan Yesus bilang berdoa dengan tidak berkeputusan. Artinya apa? Artinya Tuhan senang mendengar saudara dan saya berdoa. Kita jalin persekutuan dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan di dalam doa, supaya kita bisa menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Saudara, Tuhan senang bila kita berseru kepadanya. Kenapa? Karena berseru berarti kita mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dengan hal-hal yang besar, bahkan yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu fahami. Artinya apa? Tuhan akan memberikan sesuatu yang istimewa buat saudara dan saya. Saudara, Tuhan juga senang bila kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Mencurahkan hati itu hal yang penting, saudara. Banyak orang merasa putus asa, banyak orang merasa dikucilkan oleh banyak orang, dan mereka tidak ada jalan keluar, akhirnya frustasi, akhirnya putus asa. Tetapi Tuhan mau supaya kita ada jalan keluar dengan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apapun pergumulan saudara, mungkin orang lain tidak peduli, tetapi Tuhan peduli kepada kita. Saudara, kita juga harus disiplin di dalam baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya bukan saja kita yang berbicara kepada Tuhan, tetapi Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dengan disiplin membaca firman Tuhan, saudara dan saya bisa tahu apa janji-janji Tuhan dan bisa menikmati janji dan pertolongan Tuhan. Kita juga patut disiplin di dalam ibadah, disiplin di dalam kesaksian, disiplin di dalam pelayanan, bahkan disiplin juga di dalam persembahan. Memberi persembahan dengan sukacita, dengan syukur, dengan seimbang. Saudara-saudara sekalian, juga kita patut berdisiplin di dalam mengucapkan haleluya dengan tulus. Ya, apa artinya dengan tulus? Keluar dari dalam hati. Haleluya itu dalam bahasa Ibrani berarti pujilah Tuhan. Kita sering temui itu di kitab Mazmur, juga ada di dalam kitab Wahyu pasal 19. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita patut mengeluarkan ucapan haleluya itu bukan sekedar kebiasaan, bukan hanya sekedar satu refleks, ya, kaget sedikit haleluya, atau saudara kesandung haleluya. Tidak seperti itu saja, saudara. Tetapi harus keluar dari dalam hati. Saudara, bagaimana kita di dalam memanggil nama Tuhan? Bagaimana kita cara memanggil nama Tuhan? Apakah kita juga bisa disiplin dengan baik di dalam memanggil nama Tuhan? Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Berseru kepada nama Tuhan. Saudara, berseru itu apa? Artinya memanggil dengan suara keras. Tetapi bukan saja memanggil dengan keras, harus disertai iman, percaya kepada siapa yang kita panggil. Firman Tuhan mengatakan, bagaimana mereka dapat berseru kalau mereka tidak percaya? Seperti dua orang buta yang ada di pinggir jalan, yang duduk di pinggir jalan ke Yeriko, saudara. Ya, ketika dia dengar Tuhan Yesus lewat, dia berkata, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Dia berseru, dia berteriak, sampai orang menyuruh mereka berhenti, melarang mereka untuk berseru. Tetapi dua orang ini tetap berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan berhenti, Tuhan menjamah dan menyembuhkan kedua orang buta ini. Jadi saudara sekalian, kalau kita berseru dengan iman dan percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan diselamatkan. Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab saudara dan saya. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menolong kepada kita. Kenapa? Supaya dengan pertolongan Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu kita memanggil nama Tuhan. Ketika kita dalam keadaan kesesakan,
Ketika kita menghadapi satu jalan buntu, kita berkata, Tuhan tolong saya, dan Tuhan akan menolong saudara dan saya. Saudara sekalian, kita juga harus disiplin di dalam bersyukur. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam terjemahan sehari-hari berkata demikian, apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur, karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus Yesus. Saudara, kalau kita bersyukur dalam keadaan banyak berkat itu mudah, ya. Kalau kita bersyukur dalam keadaan semua baik-baik saja itu mudah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Apapun yang terjadi, kenapa kita harus bersyukur? Karena itu kehendak Allah. Jadi saudara dan saya wajib untuk bersyukur kepada Allah walaupun apa yang terjadi. Itu yang Tuhan kehendaki. Kenapa harus wajib, saudara? Karena di sana dikatakan saudara sebagai milik Kristus Yesus. Kalau saudara dan saya menyadari bahwa kita adalah milik Kristus, saudara, maka kita akan bersyukur kepada Dia. Kenapa? Karena untuk menjadi milik Kristus itu tidak mudah. Tidak begitu saja. Tuhan harus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus harus mengorbankan, mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Menebus dosa kita. Jadi kalau kita boleh menjadi milik Kristus, itu satu anugerah besar dari Tuhan. Kalau kita milik Kristus, maka sebagai milik Tuhan akan membela kita. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tidak mungkin kita akan ditelantarkan. Saudara, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah mempunyai rencana yang baik buat hidup kita. Allah menyediakan satu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, kata firman Tuhan. Tapi hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata seperti itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, banyak orang khawatir tentang hari depan. Tidak tahu apa yang terjadi, jangankan tahun depan. Hari esok pun kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan janji akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi saudara sekalian, kita patut bersyukur. Kita tahu masa depan rumah tangga kita tahu masa depan pekerjaan kita tahu usaha kita tahu kesehatan kita itu dijamin oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tidak tahu hari esok. Tuhan Yesus bilang jangan khawatir tentang hari esok. Karena hari esok itu ada kekhawatirannya sendiri. Berarti Tuhan tahu setiap hari ada kekhawatiran. Karena itu Tuhan janji, aku akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara-saudara, kita patut bersyukur kalau kita menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu adalah berkat dari Tuhan. Semua diatur dengan baik oleh Tuhan. Sampai hidup kita juga diatur oleh Tuhan. Jadi tidak usah kita khawatir apa yang terjadi hari esok. Semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Sejak kita dilahirkan ke dalam dunia ini, bahkan firman Tuhan mengatakan masih di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mempunyai rencana sampai akhir hidup kita. Saudara sekalian, kita harus selalu bersikap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Semua kata-kata yang keluar dari kita, semua yang kita lakukan harus dikatakan dan dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, tentu saudara kita tidak akan melakukan hal yang negatif. Kita tidak akan mengatakan hal yang jelek. Masa mau maki-maki orang dalam nama Tuhan Yesus? Masa kita berkata sampai menyinggung hati orang di dalam nama Tuhan Yesus? Atau kita berbuat sesuatu yang tidak jujur, yang tidak benar, kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus? Tidak mungkin. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan mengatakan lakukan semua dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita harus lakukan hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Karena saudara dan saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena kita harus berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap apa yang kita katakan dan kita lakukan. Jadi hati-hati saudara dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, karena itu harus keluar dalam nama Yesus, berarti mewakili Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus selalu menghayati hidup sebagai milik Tuhan. Ini penting. Kenapa? Supaya kita menyadari sebagai milik Tuhan adalah sebagai orang yang sudah ditebus dosanya dan yang sudah dihapuskan dosanya oleh Tuhan.
Keberadaan saudara dan saya seperti sekarang ini, boleh diselamatkan, boleh menikmati berkat Tuhan itu karena apa? Karena Tuhan sudah menghapuskan dosa saudara dan saya, karena kita milik Tuhan. Dan Tuhan juga menjadikan kita bait Allah atau bait Roh Kudus, di mana Roh Allah atau Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, Tuhan juga berkata, bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi saudara dan saya adalah bait Roh Kudus. Kalau kita bait Roh Kudus, maka tidak mungkin kita menggunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang cuma memuaskan daging kita, apalagi yang merusak tubuh kita, saudara. Sebagai bait Allah, sebagai bait Roh Kudus, kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Saudara-saudara, kita harus selalu menghayati hidup pikul salib. Artinya apa hidup pikul salib? Kita harus siap meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Termasuk kebiasaan kita, hobi kita, kalau itu menghalangi dalam kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus tinggalkan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara dan saya, kita boleh menikmati berkat Tuhan, kita menikmati segalanya, tetapi jangan lupa kita juga harus siap pikul salib mengikut Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita harus selalu berusaha membayar dalam tanda petik hutang darah. Apa itu hutang darah, saudara? Rasul Paulus mengatakan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 26 dan 27, tapi saya akan baca di dalam terjemahan sehari-hari, berkata demikian, baiklah saya tegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang darahnya dapat ditanggungkan ke atas saya, kata Rasul Paulus. Sebab saya tidak gentar menyampaikan pesan Allah kepada saudara sekalian. Jadi apa artinya saudara hutang darah? Artinya kita yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita harus memberitakan berita Injil Kristus ini kepada mereka yang belum mendengar, supaya mereka percaya dan diselamatkan. Maka kita berarti membayar segala hutang darah dengan memberitakan Injil Kristus kepada mereka yang belum mendengar, supaya mereka percaya dan diselamatkan. Saudara-saudara, kita juga harus selalu menyadari hidup sebagai penolong. Jadi saudara dan saya ini hidup sebagai penolong. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Artinya apa saudara? Kalau saudara berbicara dengan orang, maka kita harus berbicara dengan bijaksana, dengan sabar, dengan penuh kasih. Ya, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita adalah anggota tubuh Kristus dengan masing-masing karunia yang berbeda-beda. Nah saudara, sebagai anggota tubuh Kristus dengan karunia yang berbeda-beda, ada yang bernubuat, ada yang melayani, ada yang mengajar, ada yang menasehati, ada yang membagi-bagi berkat, ada yang memimpin, ada yang menghibur. Semua itu harus dilakukan, kata firman Tuhan, untuk saling menolong, saling melengkapi. Dan semua itu dilakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Artinya apa? Kita melakukan semua itu saling tolong, saling melengkapi dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Jadi kalau saudara dan saya bisa melayani, semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, kita juga harus disiplin dan menyadari bahwa hidup kita ini adalah garam dan terang, kata Tuhan Yesus. Hidup sesuai dengan hakikat kehidupan Kristiani sebagai garam dan terang. Saudara, garam itu bekerjanya dengan senyap, ya, tidak banyak bicara, saudara. Garam ini masuk ke satu makanan atau ke satu masakan, maka makanan dan masakan itu akan menjadi sedap. Tentu saja dengan takaran yang pas, saudara ya. Dan garam ini tidak pilih-pilih, saudara. Kalau dia dimasukin ke dalam beef stick, oke, siap dia. Masuk ke dalam lotek juga bisa. Dimasukin ke sayur asam juga oke, saudara. Ya. Jadi garam ini ditempatkan dimanapun, dia bisa membuat rasa menjadi enak, menjadi sedap. Bagaimana kalau saudara dan saya menjadi garam? Kadang-kadang kita pilih-pilih, saudara ya. Kita cari yang sekelas level dengan kita. Kita cari yang kira-kira cocok dengan kita. Maka akibatnya apa, saudara? Ada yang jadi sedap, tetapi ada yang jadi hambar. Ada yang merasa nyaman, ada yang merasa tersingkir. Saudara sekalian, kita harus menjadi berkat sebagai garam.
Ada seorang raja, saudara, mempunyai 3 orang putri. Raja ini ingin tahu sebesar apa cinta anaknya kepada dia. Kalau dia satu kali dia ngobrol dengan anak-anaknya. Anak yang pertama dan yang kedua, saudara, dia berkata, aku mencintai ayah. Itu lebih daripada segala emas dan perak yang ada di dunia ini. Ya. Tetapi yang kecil, saudara, yang namanya Maria, dia berkata apa? Aku mencintai ayah seperti garam. Aku mencintai ayah bagaikan garam, katanya, saudara. Maka si raja kecewa. Kok yang ke satu, yang kedua mencintai lebih dari emas dan perak? Kok yang kecil ini, si Maria ini bilangnya mencintai bagaikan garam? Merasa kecewa raja ini, saudara. Tetapi koki istana, saudara, dia tersenyum. Kenapa? Karena dia tahu. Maka keesokan harinya ketika mereka makan bersama, itu masakan tidak dikasih garam sama juru masak istana, saudara. Ya, semua pada lihat ketika makan, menikmati makan, mereka lihat satu sama lain. Kenapa rasanya begini ya? Kenapa rasanya tidak ada rasanya, hambar? Juru masak istana tersenyum. Akhirnya raja sadar, saudara. Dia ingat apa yang dikatakan si Maria, anaknya yang bungsu. Aku mencintai ayah bagaikan garam. Dia bilang, cinta si Maria yang luar biasa. Ya, ternyata garam lebih dari segalanya. Bisa membuat segala menjadi nikmat. Saudara dan saya sebagai garam harus bisa memberi rasa nyaman, memberi rasa damai dimanapun saudara dan saya berada. Jangan bikin kerusuhan, tetapi bikin satu suasana yang kondusif, saling mengasihi. Kalau kita jadi terang, karena bukan jadi terang, tapi kalau kita adalah terang, saudara, maka kita harus menjadi contoh bagi banyak orang. Kita harus memimpin mereka untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah kiranya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melihat perbuatan saudara dan saya yang baik, yang dimuliakan Bapa yang di surga. Bukan dimuliakan kita sendiri, bukan, saudara. Bukan cari nama, bukan. Tetapi melakukan yang baik supaya Bapa di surga dimuliakan. Dan orang datang, siapa yang berbuat baik ini? Ya, datang kepada Tuhan. Saudara-saudara selalu menyadari di dalam kata-kata dan perbuatan bahwa kita ini satu keluarga surgawi. Wah, satu sebutan yang sangat berat, saudara. Kalau saudara dan saya disebut sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga surgawi, coba saudara rasakan, apakah itu tidak namanya satu sebutan yang begitu berat yang harus kita pertanggungjawabkan? Di dalam setiap perkataan kita, di dalam setiap perbuatan kita. Karena kita harus bertanggung jawab, saudara. Karena keharmonisan satu keluarga itu bisa dilihat dari komunikasi, cara berbicara di antara satu dengan yang lain. Dari apa yang mereka lakukan. Nah, bagaimana saudara dan saya ketika kita berbicara dengan saudara-saudara seiman? Dengan saudara-saudara kita sesama manusia. Bagaimana kita, apakah orang lain kesannya kepada kita baik? Apakah orang lain melihat bahwa kita harmonis? Ataukah orang merasa risih melihat kita? Apakah kita menjadi surat Kristus yang bisa dibaca, yang bisa mengundang mereka datang kepada Tuhan? Atau malah kita menjadi satu surat yang membuat orang sakit hati? Hati-hati, saudara. Kita harus selalu menyadari di dalam kata-kata, di dalam perbuatan kita. Apakah kita saling menolong, saling peduli ketika dalam masa kesusahan seperti sekarang ini? Apakah kita saling mendoakan, saling memperhatikan? Saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin saudara dan saya bisa menjadi terang, bisa menjadi garam. Tuhan ingin supaya perbuatan kita boleh menjadi berkat, supaya Tuhan boleh dibesarkan dan dipermuliakan. Kita harus selalu menyadari di dalam kata-kata, dalam perbuatan kita, bahwa kita adalah satu keluarga. Yang terakhir, saudara dan saya harus menyadari, jangan terlalu asik dengan dunia ini. Ya, saya lihat orang sangat asik dengan HP, saudara. Sampai ada yang tabrak orang lain, ya. Sampai lagi saking asiknya kejeblos ke got, saudara. Nyebrang gak tengok kiri tengok kanan, saudara. Mungkin saudara sih tidak seperti itu. Tetapi ingat, jangan terlalu asik dan fokus kepada dunia ini. Kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus siap akan menjemput saudara dan saya. Kita harus siap untuk dijemput. Apapun yang terjadi, saudara, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ada beberapa kebiasaan yang kita perlu disiplin menjalani demi untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kita. Saudara, Tuhan menyertai, mendampingi, menopang, bahkan melengkapi agar saudara dan saya berhasil. Orang yang melakukan dengan tidak tulus itu disebutnya munafik, saudara. Ya, itulah sebabnya ada banyak orang gereja dan bukan orang Kristen. Tetapi marilah kita menjadi orang Kristen yang memelihara kedisiplinan di dalam kebiasaan rohani Kristiani yang Alkitabiah. Supaya kita menikmati hidup yang selamat,
bahagia, dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan, dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.